lagi dan masih bersama para narasumber kita yang sudah hadir kesempatan kali ini. Kita akan coba di segmen terakhir ini tentunya berbicara tentang Hari Anti Korupsi Sedunia. Nah, di kesempatan kali ini Pak Taufik, Mas Widi dan juga Pak Palito, ini kesempatan yang baik karena banyak masyarakat kita yang menunggu kegiatan acara ini, apalagi banyak sekarang ini di kalangan masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan para pelaksana penegak hukum lah ya begitu ya. Karena ya semakin banyak ya masyarakat terlalu banyak kekecewaan sekarang ini. Ternyata mungkin itu tadi ya, mungkin nilai-nilai anti korupsi pun mungkin belum tertanamkan di dalam diri masyarakat sendiri atau seperti apa. Nah, ini aku pengen tahu nih Pak Taufik, sebagai tokoh masyarakat dan dulunya pernah menjadi seorang pejabat yang ada di Kabupaten Muara Enim, bisa nggak Pak menjelaskan Pak apa yang dimaksud dengan anti korupsi itu sendiri Pak? Versinya Pak Taufik Pak. Kalau anti, kalau kita analogikan dengan anti bicara, ya, artinya bagaimana sesuatu itu tidak timbul terjadi, ya. Dan bagaimana kita mengantisipasi, ya, supaya tidak korupsi tidak terjadi. Kalau kita bicara korupsi, tentu di samping memang penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, tema kita hari ini saya kira satu padu bangun budaya anti korupsi, saya kira pas cocok sekali ya. Yang paling penting bagaimana kita membangun satu budaya agar semua komponen masyarakat, apakah itu pengusaha, apakah itu aparatur, apakah masyarakat, memang betul-betul satu visi, ya, bahwa korupsi itu ada satu tindakan yang tidak hanya saja melanggar norma hukum, tapi juga melanggar norma-norma agama dan norma-norma adat istiadat yang memang sudah lama tidak dijunjung tinggi oleh masyarakat itu. Saya kira itu yang paling penting ya. Samping itu memang terus sebenarnya kita selalu memberikan artinya sosialisasi, dan itu terus dilakukan baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK, maupun organisasi-organisasi lain. Tapi juga kita mengharapkan keterlibatan betul-betul artinya bahwa masyarakat itu juga bisa punya rasa tanggung jawab moral terhadap masyarakat itu sendiri agar tidak bisa melakukan peran sertanya. Artinya jangan tidak peduli masyarakat itu, paling tidak artinya menyampaikan informasi, menasihati, memberikan arahan, agar betul-betul artinya misi kita bahwa membudayakan anti korupsi itu betul-betul tidak hanya di level ini, level bawah sampai dari atas dari bawah, artinya sinergitas antara semua. Saya yakin insya Allah ya, insya Allah mohon maaf artinya apa yang terjadi akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Jadi kita tidak bermata dalam hal ini seperti ini, tapi kita harus menilai ini hal-hal yang jangan hanya kita menilai dari segi negatif saja, tapi ada positifnya. Tentu pembelajaran yang sangat berharga bagi seluruh masyarakat bahwa insya Allah dan kita optimis tidak akan seperti ini lagi. Itu saya kira itu membangun optimisme. Mungkin sedikit Pak, Hari Anti Korupsi Sedunia Pak yang selalu kita peringati setiap tahun ya Pak. Apa nih Pak sebagai tokoh masyarakat yang bisa disampaikan nih Pak di kesempatan yang baik ini Pak dengan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia? Mari kita perangi korupsi bersama, ya. Dan mari kita berperan sesuai dengan peran kita masing-masing, ya, agar korupsi ini bisa kita tekan seminimal mungkin, ya. Dan insya Allah dengan korupsi seminimal mungkin maka kesejahteraan masyarakat akan bisa kita wujudkan bersama. Saya yakin insya Allah. Baik, terima kasih Pak Taufik, luar biasa atas kehadirannya Pak. Kita doakan Bapak selalu sehat Pak, tetap energik untuk menyuarakan, terutama nih topik kita hari ini adalah tentang budaya anti korupsi yang terjadi di kalangan masyarakat pun.
agar masyarakat ke depan dapat menjadi salah satu kunci dari pencegahan dari korupsi itu sendiri, sehingga kita dapat meminimalisir artinya hal-hal yang akan terjadi di khususnya di Kabupaten Muara Enim terkait budaya korupsi. Oke, sekarang kita ke Mas Widi dari Kepolisian Republik Indonesia, Mas. Apa nih Mas yang bisa disampaikan Mas terkait dengan Hari Korupsi Sedunia ini, Mas? Hari Korupsi Dunia. Ya, yang bisa disimpulkan dari bincang-bincang kita hari ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih khusus bangsa Indonesia tingkat kesadarannya akan korupsi semakin bagus. Ya, arti semakin bagus itu mencegahnya ya, bukan malah korupsinya loh. Betul. Mencegah, semakin sadar dan tahu, karena sudah banyak lah oknum-oknum atau orang-orang yang masuk ke dalam lubang korupsi ini. Ya, harapan percuma akan ada hari anti korupsi sedunia kalau seandainya hanya sekedar dirayakan saja, tapi secara aplikasi di lapangan, secara sinergitasnya, secara pengertiannya itu tidak ada. Makanya seperti yang sampaikan Pak Taufik tadi, dari kita ditingkatkan terus dari masyarakat, dari aparat penegak hukum dalam hari ini kami, dan teman-teman dari kejaksaan dan perusahaan-perusahaan lain. Swasta itu harus mengerti, karena secara gampang tadi sudah saya sampaikan bagaimana itu korupsi. Bang Pal itu juga sudah menyampaikan. Saya tadi bilang masalah orang nyontek, Bang Pal itu bicara masalah beli rokok. Itu contoh yang paling simpel. Contoh yang paling simpel dari munculnya mental-mental yang jelek, dari dia berbohong, dari dia nggak jujur, akhirnya mental itu timbul. Nah, sudah timbul mungkin karena dari awal sudah terdidik atau mungkin terbiasa ya. Seperti itu akhirnya semakin besar, mungkin juga faktor lingkungan, faktor yang lainnya, sehingga tidak segera diobati, sehingga semakin dewasa dia malah semakin menonjolkan seperti itunya. Terus saya sedikit memberikan masukan himbauan, kata kayak sharing aja lah ya, teman-teman masyarakat. Pada intinya kami selaku aparat penegak hukum dengan sahabat-sahabat dari kejaksaan pasti akan dengan siap senantiasa menerima segala bentuk pelaporan terkait dengan korupsi. Namun saya sangat berharap bahwasanya laporan itu betul-betul laporan yang tidak atau tanpa adanya kepentingan. Gitu. Jangan melaporkan karena maaf ngomong nih dendam, melaporkan karena ada persaingan-persaingan yang tidak sehat. Ini memang kami terima, cuman sangat disayangkan gitu. Karena kalau ada kepentingan. Tapi kalau untuk melapor karena tujuannya baik, demi memberantas korupsi, demi membuat suatu kota tersebut menjadi kota yang anti korupsi, ya kan, pasti akan kami tindak dengan sebaik-baik mungkin. Itu aja sih dari saya. Baik, Mas Widi luar biasa ya, ini dari Kepolisian Republik Indonesia, dari Polres Muara Enim. Terima kasih juga atas kehadirannya Mas Widi dan juga rekan-rekan. Sukses selalu untuk kegiatannya, dan mudah-mudahan ke depan juga pihak kepolisian akan semakin memberikan tentunya mempermudah juga laporan bagi masyarakat yang ingin melaporkan ya tentang kejahatan dari korupsi ini sendiri pastinya. Nah, terakhir Mas Palito dari kejaksaan sendiri, Mas, Hari Anti Korupsi Sedunia nih Pak, apa nih yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih Bu Kante. Jadi memang satu sisi gak enaknya kalau menyampaikan terakhir itu Pak, udah diambil semua. mestinya tadi sweet dulu gitu. Minta dulu tadi. Enggak kan, tapi saya yakin Mas Pali itu ketika dibuat penutupan pasti akan bisa menyimpulkan keseluruhan begitu ya. Kita ada slogan kan, save the best for the last. Nah, itu. The best berarti. Iya, the best berarti kan. Jadi mungkin kalau misalnya kita simpulkan tadi dari segala macam pembahasan kita, baik yang telah dijabarkan oleh Pak Taufik, oleh Pak Widi, pada prinsipnya Hari Anti Korupsi itu bukan cuma sekedar event, bukan cuma sekedar euforia sesaat aja di hari itu bahwasanya oh kita anti korupsi, tidak. Tapi dalam hal ini yang ingin kita bangun, yang ingin kita bentuk dari Hari Anti Korupsi ini adalah
semakin tahun bagaimana supaya kita, dari kita pertama, kemudian juga sekitar kita, masyarakat kita semuanya, Ya. mental kita, semangat kita, Ya. ketika kita melihat ada hal-hal yang sifat oh ini salah, Ya. oh ini kok nggak cocok nih, kok nggak pas nih. Nah, bagaimana kita bisa saling mengingatkan, Ya. bagaimana kita bisa saling mencegah. Ketika sudah diingatkan, sudah dicegah, masih juga bagaimana penindakan yang bisa berkualitas, bagaimana penindakan yang bisa bermanfaat, bagaimana penindakan yang bisa memiliki efek bagi masyarakat langsung merasakannya. Ya. Seperti itu. Artinya apa? Semangat Hari Anti Korupsi ini bukan hanya pada saat tanggal 9 Desember, tapi setiap tahun, setiap hari itu kita harus semangat anti korupsi. Demi apa? Demi bangsa kita, negara kita semakin maju, semakin sejahtera. Khususnya juga Muara Enim ini semakin maju, semakin sejahtera. Seperti dari kata Pak Taufik Dahoui juga, mungkin sudah ada contoh-contoh yang lalu yang sudah, itulah yang lalu. Tapi kalau mengutip kata-kata Bung Karno, jas merah jangan melupakan sejarah. Artinya apa? Sudah ada sejarahnya. Apakah kita mau mengulangi lagi? Ya. Tapi kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang sudah ada. Maka supaya ayo kita sama-sama, masyarakat Muara ini, masyarakat semua, sama-sama kita memerangi, sama-sama kita mencegah. Kembali tadi supaya endimen, artinya apa? Kalau tidak ada yang menawarkan, tidak akan ada yang menerima. Ya, betul. Kita sama-sama untuk menutup celah-celah dan lubang-lubang supaya jangan sampai hal-hal yang bersifat korupsi tadi bisa terjadi. Mungkin itu Ya. dari saya. Baik. Ya, terima kasih. Mas Malito, terima kasih banyak sekali lagi buat Pak Haji Taufik Rahman, ayah anda tercinta, kemudian juga buat Mas Widi yang sudah hadir di studio kita ya. Tentunya kita ingin ya bahwasanya berbeda Indonesia ya, menurut salah satu tokoh Sudarso bahwa salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah korupsi sebagai way of life dari banyak orang. Mengapa korupsi itu secara diam-diam ditolerir bukan oleh penguasa tetapi masyarakat itu sendiri sebetulnya. Makanya di sini sangat diperlukan sekali peran serta bagi masyarakat untuk dapat membantu aparat penegak hukum dalam pencegahan korupsi yang saat ini masih terus merajalela di lingkungan kita, baik itu di lingkungan kerja maupun di lingkungan kepemerintahan yang saat ini sedang berjalan tentunya. Nah, sekali lagi buat masyarakat dan juga para pendengar kita yang selalu setia mendengarkan kami, mudah-mudahan dengan adanya talkshow hari ini dapat menambah pemahaman kita semua bahwa bahaya dari budaya korupsi sendiri itu. Jadi kita sedemikian rupa harus menjauhi seperti kata Pak Taufik tadi, bahwasanya ada 3, agama, hukum, dan adat istiadat yang itu mesti kita pegang betul-betul, dan insya Allah ketika ketiganya sudah dipegang maka untuk menghindari perbuatan melawan hukum ya, salah satunya korupsi dapat tentunya kita jalankan dengan baik ya. Kita berdoa semua mudah-mudahan ya dalam menjalani kehidupan masing-masing, baik itu dari kejaksaan, Pak Palito sebagai orang yang bekerja di jaksa, kemudian Mas Widi dari kepolisian, Pak Taufik juga sebagai tokoh masyarakat, kita menjalankan betul-betul sesuai dengan norma agama saja begitu ya hidup ini, karena manusia itu tidak akan pernah puas katanya gitu kan, selalu dan selalu ya. Makanya tadi disebutkan oleh Mas Palito bahwasanya selain niat dan kesempatan juga ada yang namanya supply and demand. Jadi jangan sampai itu kedua-duanya jangan sampai sama-sama membuka peluang begitu ya. Ketika itu dibuka udah akan terjadi hal yang tidak diinginkan ya, korupsi tadi. Sekali lagi terima kasih juga Pak Roni, mungkin menutup Pak. Ya. Kalau tadi dibuka nih nutup Pak. Kira-kira Pak untuk bincang-bincang dan talkshow kita hari ini Pak. Jadi saya hanya menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, Pak Haji Taufik Rahman, Ya. Mas Widi dan Pak Palito atas kehadirannya di kegiatan talkshow kita hari ini. Ya. Mudah-mudahan masyarakat kita mendengar, Ya. baik masyarakat maupun aparatur negara dapat mendengarkan kegiatan talkshow kita hari ini dan akan mengurangi atau mencegah terhadap korupsi. Ya. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih kepada para narasumber atas kehadirannya untuk menjadi narasumber kita pada talkshow hari ini.
Dan mari kita akhiri acara ini bersama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan informasi pertambahan nih Pak, ternyata kita di relay oleh teman-teman kita yang ada di Yahoo Kimo Pak, ternyata Pak. Makasih nih buat Bung, siapa saya lupa nih penyiarnya nih. Bung Pol Karma. Terima kasih yang ada di Yahoo Kimo Papua, luar biasa nih Pak, karena kita siaran streaming ini bisa ditangkap oleh siapapun, bahkan di luar negeri pun ketika sinyal internetnya kuat. Dan alhamdulillah terima kasih nih buat teman-teman dari LPPL, Mas Paul Karma dan teman-teman yang ada di Yahoo Kimo yang sudah merelay siaran kita pada pagi hari ini. Sekali lagi sukses buat kita bersama, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.